Ya, Anda kembali bersama kami dalam Special Report 2019 Pemilu Damai. Pemirsa, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto meminta para pendukungnya tidak terpancing dengan hasil hitung cepat sejumlah lembaga yang memenangkan pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo Ma'ruf Amin. Meski mencurigai lembaga survei itu, namun ia meminta pendukungnya tetap tenang. Saudara-saudara sekalian, saya bicara setelah mengikuti perkembangan penghitungan suara dari tadi. Kita terus terang saja prihatin dari tadi malam banyak kejadian-kejadian yang merugikan pendukung 02. Banyak surat suara yang tidak sampai, banyak TPS buka jam 11, banyak hal-hal yang pendukung kita tidak dapat undangan dan sebagainya. Belum lagi diketemukan banyak sekali surat suara yang sudah dicoblos 01. Tapi walaupun demikian, saudara-saudara sekalian, hasil exit poll kita di 5.000 TPS menunjukkan bahwa kita menang 55,4%. Dan hasil quick count ini, hasil quick count tadi exit poll, hasil quick count kita menang 52,2%. Mohon semua relawan untuk mengawal kemenangan kita di semua TPS dan kecamatan. Juga saya tegaskan di sini kepada rakyat Indonesia bahwa ada upaya dari lembaga-lembaga survei tertentu yang kita ketahui memang sudah bekerja untuk satu pihak, untuk menggiring opini seolah-olah kita kalah. Saudara-saudara sekalian, jangan terpancing. Terus awasi TPS, amankan C1, dan juga jaga di kecamatan. Jangan lengah. Saudara-saudara sekalian, saya menghimbau pendukung-pendukung saya semuanya agar tetap tenang. Semua tenang dan tidak terprovokasi untuk melakukan tindakan anarkis. Tetap fokus mengawal kotak suara, karena kotak-kotak itu adalah kunci kemenangan kita. Agar kebohongan yang sudah dilakukan bisa dilawan. Ya, itu tadi dia pernyataan dari Prabowo terkait apa yang menjadi temuan dari tim BPN ya terkait tentang kecurangan-kecurangan yang terjadi di lapangan. Saya masih bersama Mas Frits dari Bawaslu. Pemirsa, Mas Frits, silakan, apa yang Anda lihat dari apa yang ditanggapi oleh Prabowo? Iya, bahwa memang benar apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa ada beberapa TPS yang dibuka jam 11 dan jam 10. Malah TPS yang saya datangi, di mana saya mencoblos itu mulainya baru jam 8 misalnya, karena proses pengambilan sumpah dan juga proses untuk menghitung surat suara yang ada di dalam kotak. Kemudian juga kita temukan ada beberapa surat suara yang sudah tercoblos, bagaimana mungkin teman-teman sudah dapatkan di viralnya gitu loh. Tapi atas semua itu, maka kan kita harus kami meminta kepada masing-masing pihak untuk melaporkannya. Dan apabila misalnya ada pada saat proses penghitungan ada yang tidak sesuai, kan ada namanya form keberatan. Nah, form keberatan kan bisa disampaikan di situ oleh masing-masing peserta pemilu bahwa misalnya keberatan masih dilanjutkan penghitungan karena ada yang surat suara dan ada misalnya. Jadi seharusnya memang mekanisme dan SOP-nya seperti itu kepada Bawaslu. Jadi ya? Maksudnya ada mekanisme yang telah diberikan oleh undang-undang. Kalau memang ada yang tercoblos, silakan buat di dalam pencoblosan. Misalnya apabila misalnya bahwa nanti misalnya kemudian ada surat logistik yang terlambat atau misalnya ada orang yang tidak dapat C6 misalnya, itu setiap keberatan-keberatan tersebut silahkan ditulis sehingga pada saat nanti kita bertemu di kecamatan atau bertemu di kabupaten kota punya daftar listnya gitu loh. Dan sehingga pada saatnya misalnya nanti itu pernah akan maju ke Mahkamah Konstitusi, ada
ada hal-hal yang sudah dilaporkan sejak awal, dan itu juga menuntut peran daripada Bawaslu untuk bisa menyelesaikan persoalan yang muncul di awal. Misalnya di TPS ini ketahuan bahwa misalnya ada orang yang tidak boleh mencoblos, atau ada orang yang seharusnya tidak boleh mencoblos tapi dia boleh mencoblos. Silakan dilaporkan dalam mekanisme yang resmi, sehingga Bawaslu bisa melihat bahwa apakah ini dapat ditunda karena ini bisa dilanjutkan kepada pelanggaran pidana dan juga kepada pelanggaran. Tapi sampai sejauh ini bahwa BPN dan TKI sendiri sudah ada tidak melaporkan itu pada sore atau siang ini? Kalau kami kan melaporkan apa yang dilaporkan atau yang kami temukan sebagai bagian dari pengawasan. Jadi kan pengawasan kami di tingkat TPS, tingkat kecamatan dan kabupaten kota kan langsung membuat report nih. Kira-kira permasalahan apa yang kami temukan pada hari ini gitu loh. Dan itulah yang kami laporkan kepada publik pada press conference yang kami sampaikan tadi sore. Oke, baik. Jadi memang sudah ada press conference yang memang dilakukan oleh Bawaslu tadi sore terkait apa saja temuan-temuan begitu ya sampai hari ini di tanggal 17 April. Saya mungkin reverse dulu atau ke belakang dulu tanggal 16 April malam ya, tadi malam kalau nggak salah saya, bahwa Bawaslu juga sudah melakukan konvers terkait temuan-temuan politik uang juga, kemudian dan juga tidak hanya di domestik tapi juga di luar negeri. Nah, hari ini seperti apa perkembangan kasus itu, Mas Frits? Kalau kita melihat kemarin tuh kami ada press conference bahwa ada 25 titik di mana ada OTT politik uang. Jadi maksudnya OTT itu ada tertangkap tangannya. Ada 3 oleh polisi dan 2 oleh Bawaslu. Jadi polisi menyerahkannya kepada Bawaslu. Paling banyak kasusnya ada di Jawa Barat, ada 5, dan di Sumatera Utara ada 5. Dan uang saat itu, uang yang paling banyak tertangkap itu 190 juta, dan di Papua ada 100 juta. Tapi kemudian sejak tadi malam sampai dengan tadi pagi, kami itu menangkap ada 6 kasus baru. Baik itu pembagian sembako di daerah Jakarta Barat, atau malah ada juga pembagian voucher BBM di Sulawesi Selatan ataupun di Kalimantan Barat. Tapi yang paling banyak itu ada di Yogyakarta, ada temuan sebanyak 1,5 miliar. Itu 1,5 miliar di daerah Sumatera. Yang itu yaitu di daerah Jogja. Di daerah Jogja ya, yang 190 jutaan itu di daerah Sumatera. Di daerah Tanah Karo namanya, di daerah Sumatera Utara. Oke, di daerah Sumatera Utara. Nah, terkait dengan apa yang terjadi di Sydney, semalam Anda sempat sampaikan memang ada masalah juga di Sydney dan juga di Malaysia. Nah, ini Bawaslu pun sudah melakukan rekomendasi sebenarnya. Apakah itu sudah didengar oleh KPU? Ya, bagaimana tanggapannya? Kami belum mendapatkan jawaban resmi daripada KPU. Saya hanya mendengar dari apa yang disampaikan melalui press conference daripada KPU bahwa KPU akan sudah melaporkan anggota PPLN dari Malaysia yang kami minta untuk diberhentikan karena menurut kami ada konflik kepentingan, dan itu sudah dilakukan oleh KPU. Tinggal terkait bagaimana KPU merespon terhadap rekomendasi kami untuk tidak mempergunakan suara yang dipergunakan melalui Kota Pos. Kita lihat nih bagaimana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh KPU. Terkait juga untuk di Sydney, kami melihat bahwa kalau mengacu kepada PKPU bahwa orang yang sudah mengantri tersebut, maka dia boleh tetap dapat mencoblos meskipun waktunya itu sudah lewat daripada jam 6. Dan sama dengan yang memang jam 6 itu sudah waktu yang ditentukan atau memang ada masalah lain? Memang itu waktu yang sudah ditentukan menurut PKPU, karena untuk kayak kita kan paling lambat jam 1 siang. Di luar negeri kan jam 6. Tapi kan di dalam laporan yang kami terima masih banyak orang yang menunggu, kertas suara juga masih banyak. Tetapi pada saat jam 6 dan kemudian pada saat jam 7, ada yang mengatakan jam 7, itu pintu sudah ditutup. Sehingga masyarakat yang sudah mengantri itu tidak bisa mencoblos. Itulah dasar kenapa bahwa ada masyarakat yang sudah punya niat baik untuk datang. Mereka sudah mengantri dan harusnya mereka menulis dalam C7-nya sehingga mereka bisa ketahuan bahwa mereka mendaftar, dan itu dapat ada hak orang yang hilang, padahal mereka sudah mengantri. Itulah salah satu dasar kenapa kami meminta kepada KPU untuk melanjutkan pemilu yang kemarin pada tanggal 14 April di Sydney. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Ini masalah kasihan juga ya kalau misalnya orang punya suara tapi tidak bisa tersalurkan begitu. Apakah ini nanti akan didengar oleh KPU? Kita akan melanjutkan lagi, dan bagaimana tren golput ini akhirnya bisa bergeser begitu ya untuk tetap memilih dan juga menciptakan pemilu yang damai. Pemirsa, sesaat lagi kami kembali.